Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fast. Alhamdulillah pagi hari ini Reni hadir untuk menemani aktivitas Anda seperti biasa sampai jam 12 nanti. Tapi di jam 9 sampai jam 10 nih kita ada dialog spesial bersama KPU Kabupaten Magelang. Wah, ada tema apa sih hari ini? Yuk, kita akan membahas tentang program DP3 menuju pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Apa sih DP3? Nanti akan disampaikan oleh narasumber kami. Sudah hadir di studio Bapak Dwi Andis Mindarwoko SE selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Magelang. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Reni. Alhamdulillah. Kabar baik Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah, dan semangat juga ya Pak ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Pandemi nggak masalah, sosialisasi jalan terus gitu ya Pak. Jalan terus. Ya. Oke deh Pak, kalau kita ngomongin masalah persiapan pemilu dan juga pemilihan tahun 2024, sebelum kita bahas DP3, Betul. sampai sejauh mana untuk saat ini Pak? Jadi perkembangan persiapan pemilu serentak di 2024 ini, meskipun tanggal pemungutan suaranya untuk pemilu itu belum ditentukan, tetap kita sudah bersiap untuk melaksanakan kapanpun tanggal itu akan diputuskan, kita akan siap. Selama ini kita sudah mempersiapkan anggaran, program-program yang akan kita kerjakan, hanya tinggal menyesuaikan dengan tanggal hari H saja. Jadi KPU tetap bersiap untuk melaksanakan pemilu serentak 2024. Oke, baik. Semoga ini nanti step by stepnya benar-benar sesuai yang diharapkan rekan-rekan dari KPU dan juga kerjasamanya bisa terjalin dengan baik ya Pak ya. Oke, baik. Dan kita kali ini akan membahas tentang DP3. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, begitu Bapak? Betul. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi arah dari kebijakan atau mungkin dasar hukum dari penyelenggaraan program tersebut Pak. Oke. Jadi program DP3 ini, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia, yang gunanya adalah untuk sarana pendidikan pemilih bagi masyarakat ya. Supaya apa? Nah, ini meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan. Nantinya kalau sudah ada kepedulian, itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan. Benar. Nah, jadi program ini memang betul-betul untuk meningkatkan partisipasi daripada masyarakat. Kemudian tujuan daripada program ini yang pertama adalah membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang mandiri dan rasional. Ini kita harus terus berupaya agar masyarakat kita ini, masyarakat pemilih kita ini menjadi pemilih yang mandiri dan rasional. Semua keputusannya harus mandiri, semua keputusannya harus rasional. Kemudian yang kedua dari tujuan program ini adalah mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoax terkait kepemiluan. Berangkat dari pengalaman-pengalaman yang lalu, ini banyak sekali masyarakat yang lebih percaya dengan hoax. Betul, dengan hoax. Karena mungkin lebih menarik ya kalau yang sesuatu yang yang agak-agak bagaimana gitu ya, itu lebih menarik ternyata ya. Dan ini dengan program ini diharapkan masyarakat ini teredukasi. Oh, seperti ini harusnya itu. Informasi kepemiluan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan daripada program DP3 ini adalah menghindarkan masyarakat pada praktek politik uang yang sering terjadi menjelang pemilu dan pemilihan. Ini meskipun ada himbauan tentang praktek politik uang, dirasa ini masih belum cukup. Karena harus selalu digembor-gemborkan, terus kemudian harus selalu disosialisasikan. Ya, karena kalau sudah ada politik uang, nanti efeknya itu tidak sehat bagi iklim demokrasi kita. Kemudian yang selanjutnya tentang tujuan program ini adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih. Ya, jadi pemilih itu atau masyarakat itu tidak hanya yang penting memilih selesai, tetapi ada peningkatan kualitas. Ya, mereka tahu siapa yang dipilih, kemudian latar belakangnya, programnya.
mau dibawa kemana setelah mereka terpilih dan sebagainya. Itu penting untuk menjadi sasaran daripada atau tujuan daripada program ini. Yang selanjutnya, program ini bertujuan untuk membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat di lingkungannya. Jadi harapannya dengan program DP3 ini masyarakat menjadi semakin aktif. Tidak hanya dari KPU, tetapi masyarakat sendiri yang sudah menjadi kader ini bisa menyebarkan informasi-informasi seputar pemilu dan pemilihan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi bisa meneruskan begitu ya apa yang diberikan dari pusat, begitu masyarakat teredukasi dengan baik. Betul. Karena memang kemarin-kemarin kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya ya Pak ya, kalau kita udah ngomongin hoax aja udah panjang banget kan Pak. Iya, Kadang masyarakat juga tidak ngecek dulu. Tapi udah percaya itu, lalu di-share. Betul. Ini yang jadi PR kan ya Pak ya. Dan tadi saya menarik sekali Bapak bilang tadi, masyarakat akan diedukasi bukan hanya sekedar memilih, tapi harus mengetahui juga visi dari misi calon atau kader yang memang mereka pilih. Karena ini menentukan masa depan bangsa. Betul, iya. 5 tahun ke depan loh Pak. Betul sekali. Kayak milih jodoh jadi ya Pak. Jangan beli kucing dalam karung. Itu, kegigit nanti. Iya, betul. Oke deh. Dan tadi kita sudah tahu namanya tujuan dari program. Semoga saja dari per item tadi kita bisa membangun kesadaran masyarakat untuk bisa berpolitik dengan baik. Jadi iklim demokrasi di Indonesia ini akan lebih sejuk ya Pak ya. Dan juga dinamis gitu ya. Oke, tugas dan tanggung jawab sendiri dari KPU Kabupaten dan juga kota seperti apa nih Pak dalam rangka ini DP3? Jadi tugas dan tanggung jawab KPU terutama dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Magelang. Itu adalah yang pertama membangun jejaring dengan Pemda, pemerintah desa atau akademisi atau LSM agar program tersebut dapat berkelanjutan. Jadi setelah program ini dicanangkan, diharapkan kita bisa membangun jejaring dengan Pemda atau pemerintahan desa, ya, supaya program ini bisa betul-betul dapat berkelanjutan, tidak hanya 1, 2 dan seterusnya, karena ini bisa berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu adalah membantu koordinasi ya antara KPU dan pemerintah daerah serta pemerintah desa. Dengan adanya program ini seperti tadi saya sampaikan, ini bisa menjadi corong nih. Mau apa, informasinya seperti apa, tahapannya bagaimana, itu mereka tahu. Jadi ada koordinasi. Misalnya salah satu contoh misalnya masyarakat diharapkan melakukan perekaman EKTP pada saat kemarin ya. Kita sampaikan ini, kemudian oleh pemerintah desa juga akan diumumkan ini supaya bisa memilih, monggo melakukan perekaman EKTP misalnya seperti itu. Jadi ini kita ini bisa membantu koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah ya. Kemudian tugas kita membantu merekrut peserta atau calon kader desa peduli pemilu dan pemilihan ya. Jadi kita merekrut calon kader ya. Siapa-siapa yang akan kita jadikan sebagai kader daripada program DP3 ini. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu pelaksanaan dan penyampaian materi pembentukan kader desa peduli pemilu dan pemilihan. Ya, nanti kita akan bantu atau melaksanakan sosialisasi, kemudian kita juga pelatihan itu yang seputaran dengan materi-materi kepemiluan ya. Jadi kita akan tidak hanya membentuk itu, tapi kita juga memberi pelatihan apa yang harus disampaikan, pembangunan pemikiran dan sebagainya itu. Selanjutnya adalah membantu dokumentasi pelaksanaan program. Kita tetap akan dokumentasikan ini, karena program ini tidak hanya kerja KPU sendiri, tetapi melibatkan banyak instansi-instansi yang lain ya, termasuk desa itu perlu kita sentuh juga. Kemudian membantu mengawal konsistensi program. Nah, ini yang penting karena banget. Begitu dibentuk, kita harus tetap mengawal DP3 ini terus berjalan, karena memang kita ada tahapan-tahapan ya. Tahun 2022, 2023, 2024, gongnya itu ada di 2024
karena ini menuju pemilu atau pemilihan serentak di 2024. Oke. Iya, jadi memang tidak lepas begitu saja. Betul. Iya. Ini adalah salah satu persiapan yang memang harus benar-benar diusahakan dimaksimalkan begitu ya, Pak ya. Betul, Mbak. Oke, berarti keterlibatan masyarakat di desa ini sangat diharapkan sekali, Pak. Betul. Oke, baik. Dan untuk pemilihan dari kader-kader itu sendiri bagaimana, Pak, mekanismenya, Pak? Jadi pemilihan ini sebetulnya kita ini punya basis basis pemilih yang kita kita garap ya. Yang pertama itu adalah basis pemilih pemula. Ya, itu yang kita akan jadikan sebagai kader. Kemudian yang kedua itu adalah basis pemilih muda, ya. Kemudian yang ketiga adalah basis pemilih disabilitas. Kemudian basis pemilih perempuan, dan yang terakhir adalah basis pemilih dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Itu yang akan kita kita rekrut sebagai kader dari DP3 ini. Oke, baik. Nanti kita akan kulik lagi bagaimana tentang pemilihannya, metodenya seperti apa, terus nanti tugasnya yang detail tuh apa gitu ya. Nanti keluarga Fas bisa gabung di sini, bisa bertanya langsung dengan narasumber kami lewat 3143330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Dan yang saat ini sedang online di Facebook boleh tanya via komentar di Facebooknya Fas FM Magelang, karena kita lagi live bareng sama Pak Dwi Andi. Seperti apa sih? Mungkin mau lihat, boleh lihat, cek di Facebooknya Fas FM Magelang nih. Kita break dulu ya Bapak, kasih informasi yang mau lewat untuk Anda keluarga Fas. Kami nanti akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. 90.1 Fas FM Magelang. Vaksin untuk melawan virus COVID-19 sudah hadir. Pemerintah sudah menyiapkan vaksin COVID-19 baik untuk tenaga kesehatan maupun masyarakat. Vaksin merupakan proses kebersamaan. Tujuan vaksinasi bukan hanya kekebalan individu, tetapi kekebalan kelompok. Pemerintah pun menggratiskan biaya vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Vaksin COVID-19 aman, halal, dan teruji. Saya sudah divaksin nih. Karena 3M dan vaksinasi adalah kombinasi akurat untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Pesan ini dibawakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Julianto Prabowo MKes. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Baru, Antangin Habatus Sauda. Dengan kualitas Habatus Sauda, meniran, dan jahe yang baik. Membantu pelihara daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh. Dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh. Cie, yang lagi berbunga-bunga, dah sweet 17. Anyway, mat ulang tahun ya, Vi. Makasih, thank you ya udah datang ke ultahku. Vi, menurut kamu asiknya apa sih umur 17 tahun? Apa ya? Jelas asik dong, Vi. Bisa punya KTP, SIM, serasa udah dewasa gitu. Dewasa tuh banyak konsekuensi loh. Tapi ada benernya juga sih. Salah satunya, kita bisa milih pas pemilu nanti. Betul tuh. Kata kakakku, sekarang pemilih baru atau pemilih usia 17 tahun kayak kita-kita ini nih, bisa ikutan daftar langsung ke KPU loh. Biar kita beneran kecatat dalam daftar pemilih pas pemilu 2024 nanti. Gimana caranya tuh? Ribet gak sih? Jelas enggak lah. Kita bisa akses kok pakai smartphone kita, googling, terus langsung kamu ketik kpu.magelangkap.go.id. Kalau udah nih, klik menu DPB. Nah, di situ kamu bisa pilih jenis pelaporan yang kamu inginkan. Nanti tinggal isi aja data diri kita di Google Form yang sudah disediain, terus submit deh.
deh. Jangan lupa juga siapkan KTP atau KK kamu untuk proses verifikasi ya. Udah gitu doang. It's so simple kan? Wih, penting juga nih. Bagus loh infonya. Tentukan pilihanmu. Ayo, teman-teman pemilih pemula, jangan lupa partisipasi kalian sangat menentukan agar daftar pemilih makin berkualitas. Akses langsung laman KPU Kabupaten Magelang ya di www.kpu-magelangkap.go.id atau juga bisa hubungi KPU Hotline Service Pemutakhiran DPB melalui WA di nomor 0838 6295 3111. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia semakin meluas. Mari bersama-sama kita lindungi teman dan keluarga dengan langkah yang sederhana. Download aplikasi Peduli Lindungi dan ajak orang-orang sekeliling Anda, termasuk teman dan keluarga, untuk memakai aplikasinya. Aplikasi ini berfungsi untuk melacak penyebaran virus COVID-19 dengan cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, lalu membagikan informasi tersebut melalui akses Bluetooth. Ketika Bluetooth aktif, orang-orang akan saling terkoneksi dan saling membagikan ID yang terenkripsi sebagai identitas pengguna aplikasi. Lalu, petugas kesehatan akan menghubungi orang yang memiliki resiko tertular COVID-19 dan menyarankan untuk memeriksakan diri dan karantina secara mandiri. Data Anda tidak akan diakses kecuali Anda beresiko tertular COVID-19. Dengan melakukan pelacakan ini, kita dapat mencegah, mengurangi, bahkan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Bagaimana menggunakannya? Pertama, install aplikasinya. Kemudian, input nama dan nomor handphone. Anda akan diminta untuk memasukkan kode OTP yang dikirimkan pada nomor handphone yang terdaftar. Jika sudah, izinkan aplikasi mengaktifkan Bluetooth dan pastikan Bluetooth selalu dalam keadaan hidup, agar Anda berada dalam jangkauan perlindungan dari COVID-19. Download dan install aplikasi ini melalui website pedulilindungi.id atau melalui Google Play Store. 90.1 Fast FM Magelang FM Magelang. 90.1 Fast FM hadir kembali untuk Anda keluarga Fast, dialog spesial kita bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Magelang dengan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Magelang, Bapak Dwi Andis Mindarwoko SE. Kita masih berbincang berkaitan dengan program DP3 menuju pemilu dan pemilihan tahun 2024. Jadi tentang arah kebijakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Kita sebagai masyarakat warga negara Indonesia yang taat hukum gitu ya, harus bisa menjadikan iklim demokrasi Indonesia sejuk dan dinamis ya. Kita harus tahu dulu nih DP3 itu fokusnya gimana. Terus nanti kalau misalnya Anda pengen juga masuk dalam kader tersebut, ingin menyukseskan pemilihan umum gitu ya Pak, karena kesadaran dimulai dari awal dari diri kita sendiri. Nanti Pak Edi bakal ngasih tahu gitu caranya gimana. Nah tadi sudah ada tujuannya seperti apa dan juga tugas tanggung jawab dari KPU sendiri. Nah ini ada materi kaitannya sama pemilihan lokus. Lokus sendiri tuh apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Reni. Jadi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini memilih lokus atau tempat desa yang ditunjuk dengan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kota maupun desa atau pemerintah daerah setempat ya. Pemilihan untuk sementara ini di program yang menjadi pilot project tahun 2021 ini, itu masing-masing provinsi itu diberi kesempatan untuk menunjuk 2 desa sebagai pilot project. Kebetulan ini untuk Provinsi Jawa Tengah ini Kabupaten Magelang menjadi salah satu pilot project yang ditunjuk ya. Jadi salah satu dari 2 desa ini Magelang yang ditunjuk. Kemudian
untuk menentukan sebuah kriteria lokus ya, tempat terjadinya desa peduli pemilu dan pemilihan ini kita punya batasan ya. Batasannya itu ada 3 batasan. Ya. Yang pertama adalah daerah potensi pelanggaran pemilu ya. Pada daerah atau desa atau kelurahan yang punya potensi pelanggaran pemilu, artinya pelanggaran etika penyelenggara pemilunya juga terjadi, kemudian pelanggaran administrasi pemilunya juga terjadi, atau tindak pidana pemilu juga terjadi di desa itu, maka indikasinya itu adalah terjadi pelanggaran pemilu yang berulang. Sering misalkan sebuah tempat itu terjadi pelanggaran pemilu berulang, ini penting untuk dijadikan sasaran program atau tempat atau lokus dari program DP3 ini. Kemudian indikator yang kedua itu terjadi pelanggaran yang sifatnya masif, terstruktur dan sistematis, ya. Seluruh gitu, masif, menyeluruh, kemudian terstruktur dari struktur kepemerintahannya, ya, mulai RT, RW, desa dan sebagainya. Ini sangat sekali masif sekali dan struktur terjadi pelanggarannya. Ini penting untuk dijadikan lokus ya. Alasannya mengapa daerah potensi pelanggaran pemilu ini menjadi salah satu lokus DP3 karena potensi ini sering dipicu karena masih rendahnya pengetahuan penyelenggara, peserta dan pemilih tentang kepemiluan. Kita melihat itu ya. Kemudian yang kedua, minimnya pengawasan serta politik kekerabatan. Ini menjadi alasan kita menjadikan daerah potensi pelanggaran pemilu itu menjadi salah satu kriteria lokus dari DP3. Selain itu yang kedua, kriterianya adalah daerah dengan potensi konflik atau potensi bencana. Nah, masuk dalam kategori ini adalah Kabupaten Magelang. Nah, ini masuk di dalam kriteria ini. Di mana indikatornya adalah marak terjadi perseteruan atau benturan fisik antara kelompok masyarakat yang dapat mengganggu penyelenggara pemilu atau pemilihan, atau juga potensi adanya bencana. Nah, ini menjadi alasan mengapa kita dipilih menjadi lokus. Alasannya karena ya dengan adanya potensi konflik atau bencana ini, bencana dapat menghambat akses masyarakat menggunakan hak pilih. Dengan adanya misalnya nih kejadian Gunung Semeru itu ya, ini menjadi pemikiran bagaimana kalau misalnya kejadian bencana ini terjadi pada saat tahapan pemilu. Nah, ini penting untuk dipersiapkan. Makanya jangan sampai bencana ini menghambat akses masyarakat menggunakan hak pilih. Ini penting untuk jadikan alasan. Yang kemudian yang kedua, bencana ini menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Kalau ada bencana ini membuat masyarakat menjadi cemas dan takut sehingga mengganggu pemilih dalam menggunakan hak pilih. Menyelamatkan diri itu lebih utama. Mesti benar. Mengapa saya harus memilih kalau saya tidak selamat, tidak aman? Nah, ini menjadi alasan kita untuk memilih lokus desa rawan bencana. Selanjutnya, bencana ini dapat mengganggu tahapan atau proses penyelenggaraan pemilu sehingga siklus pemerintahan dapat terhambat. Kalau gara-gara bencana terus kemudian tahapan atau proses pemilu atau pemilihan ini terganggu, ini bisa runyam ini pemerintahan ini. Makanya ini potensi bencana ini menjadi kriteria daripada penentuan lokus DP3. Selain kedua hal tadi, yaitu yang pertama adalah pelanggaran pemilu, kemudian rawan bencana. Yang ketiga adalah desa atau daerah dengan potensi partisipasi pemilih yang rendah. Beberapa kali selalu pemilihnya rendah. Ini ada apa ini? Nah, ini penting untuk dijadikan sasaran ya. Karena partisipasi yang rendah dapat menggerus legitimasi pemilu. Bagaimana kita mau bilang pemilu kita sukses yang memilih cuman
berapa orang. Nah, ini Iya. penting ini jadi menjadi fokus daripada KPU untuk meningkatkan partisipasi yang rendah. Kemudian membuat kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara yang telah disediakan sesuai jumlah pemilih di TPS menjadi sia-sia. Kita sudah setiap TPS atau ini kan sudah kita alokasikan. Nah, dengan partisipasi yang rendah ini jadi sia-sia ini. Iya. Ya toh, membuang uang, Membuang anggaran juga. Iya, padahal ini adalah uang rakyat ya. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan penyelenggaraan pemilu dapat tidak efektif dan efisien karena partisipasinya rendah, seperti itu. Baik, jadi jadwalnya pun nanti akan molor juga ya Pak ketika itu mempengaruhi. Jadi memang ini tadi strukturnya jadi rencana kegiatan pun juga akan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan begitu. Betul. Nah, semoga saja kriteria ini tadi ya agak miris sih Pak. Iya. Agak miris ketika ada beberapa kriteria yang disodorkan begini, Kabupaten Magelang menjadi pilot project-nya. Betul. Ya, semoga dari ini semua masyarakat sendiri, dari sosialisasi kita seperti ini, masyarakat bisa mendengar, mengerti bahwa ternyata penting banget ya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, persyaratan untuk menjadi kader sendiri seperti apa nih Pak? Jadi untuk persyaratan peserta ya, peserta ini yang kemarin kita sudah bentuk di Magelang ya. Kebetulan yang di Magelang ini adalah kita buat di P3 ini di Kecamatan Serumbung, Desa Serumbung. Nah, itu yang pertama yang menjadi pilot project ini. Jumlah pesertanya itu adalah 25 orang. Ya, 25 orang. Unsurnya dari mana saja ya? Unsurnya dari tadi itu ya, basis pemilih-pemula, kemudian pemilih muda, perempuan, disabilitas, dan tokoh masyarakat atau tokoh agama. Nah, peserta ini harus berdomisili dalam lokus yang telah ditetapkan. Misalkan kita membuat lokus di P3 ini di kelurahan atau di desa Serumbung. Jadi yang bersangkutan harus berdomisili di desa Serumbung, dibuktikan dengan KTP ya. Kemudian usia paling rendah itu 17 tahun dan paling tua adalah 50 tahun. 17 tahun karena ini sudah masuk pemilih pemula. Nah, ini penting untuk kita masukkan karena apa? Supaya dia bisa mengedukasi, mengajari, kemudian menyebarkan informasi tentang pemilu di teman-temannya yang sama-sama pemilih pemula yang 17 tahun. Kemudian untuk yang usia 50 tahun bukan berarti ya kita ini membatasi usia 50 tahun ke atas, tapi ya biasanya yang 50 tahun itu kan secara tenaga nih fisiknya kurang, masih sudah berkurang ya. Jadi biarlah yang muda-muda ini yang menjadi penggeraknya. Benar. Ya. Terus kemudian syaratnya tidak susah-susah ya. Salah satu syaratnya adalah bisa membaca dan menulis. Gitu. Cukup bisa membaca dan menulis ya. Kemudian peserta berasal dari keterwakilan beberapa basis tadi. Jadi ada 5 basis tadi atau 6 basis tadi, itu kita ambil dari masing-masing basis itu. Kemudian peserta itu diutamakan yang aktif pada kegiatan kemasyarakatan, ya kan? Misalnya kalau yang 17 tahun tadi itu aktif di Karang Taruna, ya kan? Kemudian kader Posyandu, kalau untuk yang ibu-ibu penggerak PKK, kemudian mantan anggota badan ad hoc, misalkan KPPS, PPS dan sebagainya. Mungkin juga dari pramuka, itu kan yang aktif-aktif seperti itu, begitu. Oke, baik. Jadi istilahnya followersnya udah banyak ya Pak ya. Iya. Oke, jangan biar nggak kagok juga, karena nanti tugasnya tadi Bapak bilang sebagai corong juga kan, penyampai informasi yang akan mengedukasi, istilahnya yuk kita ajak masyarakat untuk bisa lebih mengerti lagi dan mau berperan dalam proses pemilihan umum. Oke, baik. Dan tadi sudah terpilih dari Kecamatan Serumbung, Desa Serumbung ini ya Pak untuk pilot project-nya. Untuk metode pelaksanaan programnya seperti apa nih Pak? Oke. Ini kan pandemi. Betul. Jadi meskipun pandemi kemarin sudah kita laksanakan ya, yaitu ada untuk metode pelaksanaan ini kan kita ada 2 ya. Yang tatap muka dan yang daring begitu ya. Yang tatap muka sudah kita lakukan kemarin dengan mengumpulkan 25
anggota ini. Di situ kita juga membuat simulasi, kemudian bermain peran, diskusi kelompok atau FGD maupun ceramah. Ini dari kemarin pengalaman yang sudah kita lakukan tuh peserta ini atau kader ini cukup antusias, ya cukup antusias. Kita senang sekali nih antusiasme daripada kader-kader kita, dan ternyata ini pengetahuan maupun jejaring sosialnya ini cukup luas banget itu. Betul. Jadi kalau istilahnya yang sekarang ini followernya ini luar biasa ini ya. Terus kemudian juga nanti di samping dengan pelatihan tatap muka atau luring ini juga kita lakukan daring. Bentuknya diskusi-diskusi, pemberian materi. Misalkan kalau kita ini sering ada Zoom dari KPU RI, kemudian dari KPU yang lain, dan kita sendiri itu kita libatkan di dalam situ. Karena apa ini? Tujuan kita adalah menyebarluaskan informasi tentang kepemiluan. Benar. Begitu. Oke. Jadi tidak ada masalah pandemi seperti ini, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan ketika program atau pelatihan dari ini bisa dimaksimalkan, ya otomatis ilmu-ilmu yang di-sharing dari beberapa kota, kabupaten bisa tersampaikan ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Oke. Untuk ketentuannya tadi sudah diungkapkan di masa pandemi, sosialisasinya juga tetap dijalankan Pak? Betul. Jadi tetap ketentuan pelaksanaan semasa pandemi ini ya, kita ada ruangan yang memungkinkan. Misalnya pada saat kemarin kita itu tatap muka itu ya, ruangan yang memungkinkan dan jaga jarak tetap kita jaga. Kemudian menggunakan alat pelindung diri ya, harus tetap ya. Kemudian sehat, tidak mungkin yang orang sakit terus kemudian kita ini kan kalau memang merasa kurang sehat gitu, enggak usah ini. Ya alhamdulillah kemarin yang datang tuh yang ikut pelatihan ini sehat-sehat ya. Sudah divaksin juga ya Pak ya? Sudah divaksin. Kemudian sanitasinya juga kita siapkan, cuci tangan, itu hand sanitizer dan sebagainya, serta alat tulis juga kita sudah sediakan pada saat itu. Jadi semuanya tentang ketentuan tatap muka di masa pandemi ini tetap kita jalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, baik. Sebelum kita break nih, Reni mau tahu materi yang wajib dipelajari oleh kader-kader ini seperti apa sih Pak? Oke, jadi kader-kader ini oleh KPU ini akan diberikan beberapa materi ya. Yang pertama itu tentang demokrasi, pemilu dan partisipasi. Kemudian nanti juga akan mendapatkan materi berupa sistem dan tahapan pemilu dan pemilihan ya. Kemudian juga akan mendapatkan materi tentang teknik komunikasi publik ya. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang pendidikan pemilih dalam pencegahan politik uang. Ini penting ya, tadi bukan pemilu uang itu ya. Kemudian selanjutnya adalah teknik tentang teknik dan metode identifikasi berita hoax. Seperti apa sih berita hoax ini atau berita yang benar seperti apa? Nah itu. Kemudian yang terakhir adalah tentang materi modus operandi dan solusi kampanye SARA. Nah, ini penting sekali karena pada masa kampanye ini SARA bukan main kemana-mana, bukan Sarah Azhari ya. Ya, susah Pak kalau itu. Iya, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang dari materi wajib yang dipelajari ini ya luar biasa. Ini adalah dasar semua ya Pak. Jadi mereka memang harus punya modal ketika nanti ada beberapa serangan-serangan dari luar yang ingin mengganggu. Iya. Oke. Jadi terkait dengan apalagi pendidikan pemilihan dalam pencegahan politik uang ini jadi PR besar ya Pak ya. Betul. Kalau semuanya warga masyarakat pemilih ini paham, gitu, mereka akan bisa membentengi minimal dirinya sendiri. Nggak ngajak-ngajak ya Pak? Betul. Ngajaknya yang baik-baik aja dulu deh. Betul. Oke, baik. Dan untuk Anda keluarga FAS yang kemarin ikutan juga dalam pembelajaran ini pasti sudah tahu ya isinya seperti apa, dan memang harus benar-benar kita pelajari, terutama juga teknik komunikasi publik yang baik, karena ini kan jadi tadi Bapak bilang udah jadi corong. Betul, iya. Jadi bisa terlihat nanti menariknya di mana gitu kan. Oke. Untuk desain program sendiri seperti apa Pak? Tadi kan Bapak bilang kan bertahap 2021, 2022 sampai gongnya di 2024. Iya. Jadi desain program ini memang bertahap 4 tahun ya. Jadi tahap pertama ini di tahun 2021. Tujuan kita
tahun ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang kepemiluan dan demokrasi yang pertama ini. Kemudian di tahap ini juga meningkatkan pemahaman tentang arti penting daripada pemilu dan pemilihan. Ini untuk tahun 2021. Tahap yang kedua nanti di tahun 2022 ini bertujuan menumbuhkan kepedulian dan kesadaran politik masyarakat. Tahun depan ini bagaimana kita menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian. Di tahun 2023 itu kita lebih pada membangun kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilu dan pemilihan. Karena di tahun 2023 ini tahapan-tahapan yang melibatkan masyarakat ini sangat sangat intens sekali. Dan yang terakhir di tahap keempat atau di tahun 2024 ini kita wujudkan iklim demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Substansi yang sesungguhnya demokrasi itu seperti apa, prosedurnya itu seperti apa. Jadi kita perlu tahu ini prosedur daripada demokrasi seperti apa. Oh, harus begini, harus begini, harus begini. Substansinya apa? Jangan hanya asal memilih nih. Benar. Sebetulnya ini adalah aktualisasi hak-hak kita sebagai warga seperti itu. Benar, karena itu adalah sebenarnya kita memilih diri kita sendiri, memilih masa depan kita di 5 tahun ke depan nanti gitu ya Pak. Kita mau menentukan diri kita, keluarga kita dan bangsa ini. Iya. Anak-anak kita yang mungkin nanti ingin masuk ke dunia kerja, nah itu nanti juga akan semua itu akan kita unduh nanti di 5 tahun ke depan. Oke, baik Pak, kita sudah sampai di desain program. Nanti kita akan tahu bagaimana indikator keberhasilannya seperti apa dan antisipasinya nanti kalau misalnya ini ada miss-nya seperti apa gitu ya. Kita break lagi Pak. Kasih informasi yang mau lewat untuk Anda keluarga FAS. Kami masih nantikan kebersamaan Anda lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Untuk yang ingin berkomentar di Facebook FAS FM boleh banget, tinggal tulis aja di kolom komentar. Kita akan kembali lagi keluarga FAS sesaat lagi setelah jeda berikut ini. 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM, kembali lagi keluarga FAS hadir untuk Anda dialog bersama KPU Kabupaten Magelang ya, bersama saya Reni Setia hingga pukul 10 nanti. Kita masih membahas berkaitan dengan program DP3 menuju pemilu dan pemilihan tahun 2024 bersama dengan Bapak Dwi Andis Mindarkoko SE selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan juga Partisipasi Masyarakat Kabupaten Magelang. Nah Pak Dwi, kita jawab pertanyaan dulu ya yang sudah masuk di redaksi kami di 081578709640 dari Irwan yang ada di Mertoyudan. Ini sudah terpilih ya Pak ya. Saya warga Kecamatan Mertoyudan nih, kepengen banget ikut seperti ini karena menjadi tanggung jawab sekali ya. Bisa jadi corong masyarakat, bisa mengedukasi masyarakat betapa pentingnya informasi tentang pemilihan umum, terutama untuk kita menyadarkan dari hoax. Nah, seperti apa nih Pak? Sudah terpilih tadi di Serumbung. Mertoyudan kebagian nggak nih Pak? Terima kasih Mas Irwan atas responnya. Jadi yang sudah terbentuk atau sudah terpilih ini adalah yang di Desa Serumbung, Kecamatan Serumbung. Karena memang untuk tahun ini KPU RI hanya membuat pilot project sebanyak 2 desa di setiap provinsi. Dan kebetulan ini sudah kita putuskan seperti itu. Namun tahun-tahun kedepannya ini kita akan tetap membentuk program DP3 ini. Tentu juga tidak terlepas dari partisipasi dari pemerintah desa. Misalnya kalau ada pemerintah desa ingin secara swadaya begitu membentuk desa peduli pemilu dan pemilihan, KPU siap untuk berpartner ya, menyambut partisipasi ini ya. Kita akan tetap mendukung pembentukan desa peduli dan pemilihan meskipun ini adalah wujud dari partisipasi masyarakat pemerintah desa atau masyarakat itu sendiri. Jadi misalkan kalau nanti di desa di Kecamatan Mertoyudan misalnya tempatnya Mas Irwan tadi itu
bisa membentuk DP3 atas prakarsa daripada pemerintah desa, nanti kami akan dengan senang hati. Dan ini juga kita samakan gitu ya, meskipun itu bukan prakarsa dari KPU, ini prakarsa dari masyarakat, ini luar biasa gitu. Jadi kita akan tetap mendorong seperti ini, dan KPU ini akan mendorong di pemerintah daerah maupun pemerintah desa ini untuk banyak-banyak untuk kita bentuk desa peduli pemilu dan pemilihan ini gitu. Di samping kita juga, kalaupun misalnya ini bicara anggaran, kalau ada anggaran dari KPU ya kita akan bentuk gitu. Tapi kalaupun tidak ada anggaran, kita bisa dari memfasilitasi ya Pak ya. Memfasilitasi itu. Oke. Karena semakin banyak DP3 di Jawa Tengah, ini pasti akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum nanti kan Pak. Betul. Apalagi kalau misalnya nanti 372 desa di Kabupaten Magelang ini semuanya ingin membentuk. Nah, ini kita akan lebih senang karena apa? 372 ini ada kader-kader kita nantinya, luar biasa ini. Goalsnya nanti dapat ya Pak ya. Oke, baik. Semoga nanti banyak ya seperti Mas Irwan ini yang nantinya juga bisa memfasilitasi, mungkin bisa menggait kader-kader yang lain, bisa menginisiasi beberapa desa yang belum dapat seperti ini, karena nanti kan ada materi wajib pembelajarannya juga ya Pak ya. Ini akan menambah ilmu pengetahuan, apalagi anak-anak muda bisa jadi corong yang luar biasa ini. Oke. Ini ada pertanyaan juga Bapak dari Magelang yang ingin bertanya, jika sudah terpilih sebagai kader DP3 itu berarti ini akan berlanjut ya Pak, tanggung jawabnya sampai dengan 2024 seperti mungkin kontrak kerja ya. Jadi kalau sudah menjadi kader, ini akan kita update terus informasi pengetahuannya ya sampai 2024. Ini target kita nih sampai 2024 dulu. Lanjut itu kalau ini masih memungkinkan dan dirasa ini perlu dikembangkan, kita akan terus tetap membuat program ini berkelanjutan. Tapi yang jelas yang pasti yang sudah terbentuk ini atau next misalnya tahun 2022 ini kita bentuk, kita akan dampingi ini karena ini sebagai partner daripada KPU untuk menyongsong pemilu serentak 2024 begitu. Oke, baik. Jadi ini memang tidak bisa berhenti di sini saja, karena akan berkelanjutan. Nantinya juga akan ada junior-junior yang akan regenerasi begitu ya Pak, regenerasi. Oke, baik. Dan indikator keberhasilan dari DP3 ini seperti apa sih Pak? Oke, sebagai sebuah program ya, tentunya kita harus memiliki indikator keberhasilan. Yang pertama adalah pemerataan program pendidikan pemilih, yaitu program ini dikatakan berhasil ketika seluruh provinsi di Indonesia menyelenggarakan program DP3 dalam rangka menyongsong pemilu serentak di 2024. Kalau tadi saya sampaikan tahun ini itu masing-masing provinsi kan diberi jatah atau dibuat pilot project 2 desa Kalau ini dalam tahun ini kemudian seluruhnya setiap provinsi itu membentuk 2 desa, berarti ini menjadi sebuah indikator berhasil nih, untuk tahun ini sudah berhasil ya. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, kalau misalkan kita mau menambah jumlah daripada desa DP3 ini akan jauh lebih baik lagi. Kemudian indikator yang kedua adalah lahirnya kader desa peduli pemilu dan pemilihan ya. Ini penting ini karena apa? Kader-kader ini nantinya akan menjadi ujung tombak daripada pelaksanaan pemilu, karena kader-kader desa peduli yang lahir dari program ini diharapkan secara aktif dan sukarela mengajak masyarakat di tingkat desa untuk berpartisipasi. Karena dia ini seperti tadi saya sampaikan sebagai ujung tombak ini, karena dia yang punya akses kemana-mana komunitas-komunitas di desa itu mereka punya akses gitu. Nah, ini penting untuk sebagai peningkatan partisipasi dalam pemilu. Kemudian yang ketiga, indikatornya adalah kualitas partisipasi masyarakat di desa tersebut telah meningkat. Adanya peningkatan partisipasi pemilih di daerah partisipasi rendah, misalkan yang rendah itu kemudian menjadi meningkat, itu menjadi keberhasilan, indikator keberhasilan ya. Kemudian berkurangnya konflik kekerasan di daerah potensi konflik atau kekerasan, ataupun karena misalnya di Serumbung ini adalah potensi bencana, itu maka
di desa itu atau di wilayah itu sudah punya rencana atau plan A, plan B bila terjadi bencana alam. Jadi bencana alam itu bukan menjadi hambatan atau menyebab terhentinya tahapan atau proses daripada pemilu dan pemilihan. Kemudian yang ketiga itu adalah berkurangnya jumlah pelanggaran pemilu di daerah potensi pelanggaran tinggi. Kalau memang daerah situ itu banyak potensi pelanggarannya, itu menjadi berkurang. Ini menjadi indikator sebagai kualitas partisipasi masyarakat yang meningkat di desa peduli pemilu dan pemilihan. Oke, berarti memang dipilihnya desa Serumbung ini memang sudah ada ketentuannya ya Pak ya. Betul. Kriteria kenapa harus di Magelang yang dipilih, terus kenapa juga yang jadi pilot project ini adalah desa Serumbung. Iya betul. Jadi pada saat itu ya oleh KPU provinsi itu Magelang ditunjuk karena Magelang ini adalah sebuah daerah yang potensi kebencanaannya ini cukup tinggi. Cukup tinggi ya Pak. Kemudian oleh karena itu kemudian diputuskan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah menunjuk KPU Kabupaten Magelang sebagai lokus daripada DP3 untuk pilot project. Kemudian dari KPU Kabupaten Magelang sendiri itu melihat desa Serumbung, Kecamatan Serumbung ini menjadi desa yang menjadi percontohan karena memang di samping kebencanaannya itu, kemudian kedekatan kita dengan aparatur desa itu juga sudah cukup baik ya. Jadi beberapa kali ini kita jadikan sasaran sosialisasi di sana juga. Ini jadi lebih enak. Jadi kalau aparaturnya di tingkat desa juga lebih welcome begitu, juga kita bisa membuat program itu di sana. Tinggal nyambung aja gitu ya Pak. Jadi kalau desa-desa lain misalnya pingin membentuk DP3 di desanya, tinggal kita berkomunikasi saja gitu ya. Jadi kita nanti akan siapkan materi, kemudian sarana dan prasarananya seperti itu. Oke, sekalian nih Pak, kalau misalnya ada desa yang berinisiatif gitu ya untuk membentuk DP3, caranya gimana nih Pak? Bisa masuk websitenya KPU atau datang langsung nih ke KPU Pak? Datang langsung boleh ya, jadi datang langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih. Jadi sama seperti program-program yang lain ya, kita ini berharap ada partisipasi dari masyarakat, terutama misalkan dalam program ini adalah desa. Jadi kalau memang desa itu merasa bahwa ini penting ini untuk kita ini. Jadi karena kestabilitas politik ya, ini penting untuk di sebuah desa kan. Ya, sama seperti di negara. Kalau memang masyarakatnya sudah melek pemilu, melek politik ya, sadar tentang partisipasi dan hak sebagai warga bangsa, ini juga akan membuat stabilitas desa itu jadi lebih adem gitu ya. Jadi monggo enggak apa-apa. Misalkan mau datang langsung ke KPU, kemudian kita membuat MOU untuk pembentukan desa peduli pemilu dan pemilihan. Iya, karena memang dalam kegiatan ini ada penandatanganan perjanjian juga nih Pak. Betul, iya, ada penandatanganan perjanjian ya. Pada saat waktu itu MOU dengan desa Serumbung itu kita datang ke sana. Oke, baik. Jadi memang KPU tidak akan lepas tangan ketika ada desa yang berinisiatif untuk membentuk DP3 ini adalah hal yang luar biasa. Tentunya KPU sendiri akan memfasilitasi ya Pak, baik itu materi atau mungkin narasumber. Iya, betul. Kita akan dukung sepenuhnya. Kadar DP3 dalam perbaikan kehidupan demokrasi seperti apa ini Pak harapannya? Harapan kita ini dengan adanya DP3 ini kehidupan demokrasi di desa ini menjadi lebih baik. Ya, jadi lebih baik ini. Jadi tidak hanya slogan, tetapi juga memang menjadi semangat yang muncul langsung dari masyarakat di desa tersebut. Ya, seperti itu. Baik, semoga ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak terkait dengan pembentukan DP3. Per tahun ini semuanya benar-benar targetnya bisa sesuai. Nah mungkin memberikan himbauan kepada masyarakat nih Pak terkait juga dengan DP3. Ini kan masih di awal. Betul. Jadi DP3 ini dibentuk memang di desa ya, basisnya adalah desa. Karena kita melihat desa ini adalah struktur masyarakat yang paling
rendah, Kecil paling bawah kecil ya. Jadi diharapkan dari demokrasi di tingkat desa ini akan terbangun demokrasi di tingkat atasnya. Atasnya itu ke kabupaten, ke provinsi, kemudian ke negara ini. Harapan dari kami dengan adanya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini, partisipasi masyarakat menjadi lebih baik. Silakan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi kader DP3 ini mendaftar sebagai DP3 atau mendorong masyarakat atau mendorong pemerintah desanya untuk bekerja sama dengan KPU Kabupaten Magelang untuk membentuk DP3 di desanya masing-masing. Karena slogan KPU untuk DP3 ini adalah dari desa untuk demokrasi, ya, dari desa untuk Indonesia. Wow. Itu dari DP3 itu. Baik, dari desa untuk demokrasi, dari desa untuk Indonesia. Ya, baik, untuk Anda keluarga FAS sebagai warga masyarakat Indonesia yang luar biasa, bertanggung jawab juga. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Betul. Dan kita dukung seperti yang Bapak tadi bilang, kader-kader sudah terbentuk. Semoga partisipasi masyarakat juga lebih naik lagi. Betul. Nantinya masyarakat lebih teredukasi, mau memilih dengan cara yang memang lebih baik, lebih mengerti visi dan misinya. Untuk Indonesia ya Pak? Betul, untuk Indonesia. Oke. Terima kasih Pak Dwi atas waktu dan informasinya. Ini pasti sangat membuka mata kita begitu ya, bahwa ternyata KPU memang tidak bisa jalan sendirian untuk mempersiapkan tahun 2024 mendatang. Yang panas biarin panas, yang penting kita mau untuk membuka hati, membuka pikiran kita untuk banyak-banyak baca, banyak tahu ya Pak. Betul. Hak dan tanggung jawab kita, kewajiban kita. Karena ini semua berawal dari pilihan Anda keluarga FAS ya. Terima kasih, salam untuk rekan-rekan Pak. Sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu Mbak. Baik, semoga semua jadwal yang sudah dibuat ini benar-benar bisa terstruktur dengan baik. Oke, selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi keluarga FAS dialog kita bersama dengan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Magelang, Bapak Dwi Andis Mindarwoko SE. Kita tadi berbincang berkaitan dengan program DP3 menuju pemilu dan pemilihan tahun 2024. Terima kasih untuk kebersamaan Anda keluarga FAS. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bahas. Insya Allah nanti ada kesempatan lagi. KPU Kabupaten Magelang akan memberikan banyak informasi dan juga sosialisasi berkaitan dengan persiapan pemilu di tahun 2024. Reni akan kembali di FAS Family setelah jeda berikut. Terima kasih keluarga FAS. 90.1